Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidis sadat nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man thabata ala nahjihi ilal mamat. Amma ba'du, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mendengarkan tausiah singkat ini, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah judul, memurnikan akidah di bulan Ramadan. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan akidah berarti adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka memurnikan akidah bukanlah dilakukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi memurnikan akidah adalah kewajiban setiap orang mukmin di semua keadaannya dan di semua tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar pernah menyebutkan tentang makna Allah Maha Esa. Beliau menegaskan, wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad, walakin min tariqi annahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa bukanlah dari segi bilangan, tetapi Allah Maha Esa adalah dari segi dengan makna bahwa tidak ada sekutu baginya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ditegaskan para ulama tauhid kita adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala baik pada zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah ta'ala Maha Esa pada zatnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah zat yang tersusun dari bagian-bagian, bukan zat yang tersusun dari organ-organ. Berbeda dengan kita manusia ini. Tubuh kita memiliki bagian-bagian. Ada kepalanya, ada tangannya, ada perutnya, ada kakinya, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun fi zatihi, dia Maha Esa pada zatnya, maka zat Allah ta'ala itu bukanlah zat yang tersusun dari kepala, kaki, perut, dan semacamnya.
Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya tidak ada zat yang lain yang menyerupainya. Berbeda dengan kita manusia ini, tubuh kita ini ada tubuh-tubuh yang lain yang mungkin serupa dengan tubuh kita. Tetapi hal semacam ini mustahil terjadi kepada Allah. Maka tidak ada zat-zat yang lain yang menyerupai zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ketika para ulama tauhid mengatakan Allahu wahidun fi zatihi. Allah Maha Esa pada zatnya. Artinya zat Allah bukanlah zat yang terdiri dari bagian-bagian, dan juga tidak ada zat yang lain yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahu wahidun fi sifatihi. Allah Ta'ala Maha Esa pada sifat-sifatnya. Maksudnya bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat yang berbilang-bilang, bukan sifat yang murakkab. Maka kita wajib meyakini bahwa sifat kudrahnya Allah Ta'ala adalah Maha Esa. Dan dengan sifat kudrah yang Esa ini, Allah menguasai segala sesuatu. Ilmunya Allah Ta'ala adalah Esa. Dengan ilmu yang Esa ini, Allah mengetahui segala sesuatu. Inda tolai tayakini bahaso adong dua sifat kudrahni Allah, adong tolu sifat kudrahni Allah, dan selanjutnya. Inda tola juga diyakini bahaso adong dua sifat ilmu ni Allah Ta'ala, adong tolu sifat ilmu ni Allah Ta'ala. Inda songoni keyakinan tak. Keyakinan yang benar adalah bahwa sifat kudrahnya Allah Ta'ala adalah Esa. Dengan sifat kudrah yang Esa ini dia menguasai segala sesuatu. Sifat ilmunya Allah Ta'ala adalah Esa. Dengan sifat ilmu yang Esa ini dia mengetahui segala sesuatu. Aon ma di antara makna bahwa Allah Maha Esa pada sifatnya. Dan begitu juga Allah Maha Esa pada sifatnya adalah dengan makna tidak ada sifat-sifat yang lain yang menyerupai sifat-sifat Allah. Maka inda adong sifat kuasa na lain na sarupa rabdohot sifat kuasa ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda adong ilmu na lain nasarupa rabdohot ilmu ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuasaan ni selain Allah adong permulaan na adong panghabisan na. Tapi kekuasaan Allah Ta'ala inda adong permulaan na inda adong penghabisan na. Sifat ilmu ni makhluk adong permulaan na adong panghabisan na. Bisa bertambah bisa berkurang. Tapi ilmunya Allah Ta'ala tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki penghabisan. Tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa pada sifat-sifatnya adalah dengan makna sifat-sifat Allah Ta'ala itu bukan sifat yang berbilang-bilang, dan juga tidak ada sifat-sifat yang lain yang menyerupai sifat-sifat Allah. Kemudian para ulama kita juga menegaskan Allah wahidun fi af'alihi. Allah Maha Esa pada perbuatannya. Maka tidak ada perbuatan-perbuatan yang lain yang menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah adalah menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada.
Adapun perbuatan manusia itu adalah kasab, usaha, bukan menciptakan. Pencipta segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menciptakan manusia dan perbuatan manusia adalah Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerangi orang-orang yang tidak beriman, beliau secara zahir yang memanah orang-orang kafir di saat itu, tapi ahidokon Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang peristiwa di surah Al-Anfal, Allah berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, dan bukan kamu yang menciptakan lemparan wahai Muhammad. Idh ramaita, ketika kamu berusaha melempar. Walakinnallaha rama, tetapi Allah lah yang menciptakan lemparan. Maka di dalam ayaton Allah menetapkan adong usaha di Nabi Muhammad, usaha melempar. Tapi Allah nafikan, Allah tiadakan penciptaan bagi Nabi Muhammad. Anggo urusan menciptakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita hanya berusaha. Maka kita sudah selaku ala kalak nomor iman tu Allah Subhanahu wa ta'ala wajib meyakini bahwa pencipta segala sesuatu, pencipta manfaat, rabdohot pencipta madharrah, mara bahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selain Allah. Onma pondasi ni keimanan ni. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Artinya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indah tola ita mensekutuan Allah. Indah tola diyakini adong hal-hal na lain selain Allah na bisa menciptakan manfaat di hita. Indah tola diyakini adong hal-hal na lain selain Allah na bisa menciptakan mara bahaya di hita. Dan on berarti bukan maknana datolay tamarusaho. Arana maitabenakin dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala menetapkan adanya usaha bagi Nabi Muhammad. Berarti ita makhlukon memiliki ikhtiar, adong keinginan ta, adong kehendak ta, tapi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Sangat-sangat dia naidokonyal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apapun yang kamu kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menginginkannya. Dan apa yang aku inginkan ya Allah, jika tidak kamu kehendaki maka tidak akan terjadi. Maka kita berkeyakinan bahwa kita manusiaon, kita makhlukon memiliki ikhtiar, memiliki usaha, dan kita akan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan usaha yang kita lakukan di dunia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap orang balasan
kebaikan yang bermanfaat baginya di akhirat atas usaha baik yang ia lakukan di dunia. Dan atas setiap orang balasan yang membahayakannya di akhirat atas usaha buruk yang ia lakukan ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maradu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mang Esaun Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita yakini bahwa pencipta segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta selain Allah. Allah taala mayana berhak disembah. Dan ini adalah ajaran semua para nabi. Inda adong di antara para nabi na mengajarkan bahasona adong Tuhani tolu. Sangapelo vision tolu. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Tidaklah kami utus Rasul sebelum wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, maka kalian sembahlah saya. Ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti sudah para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah mengajarkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Onma dasar keimanan na mesti diyakini oleh setiap orang yang beriman. Dan alak na mensekutuan Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk alak na sudi ampuni tokinnai dosana di akhirat. Allah taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Oleh sebab itu, mari di bulan Namuliaon benar-benar dapat teguh keyakinan ta, ulang sampai menyimpang akidah ta, tetap dalam keyakinan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat secara hakikat selain Allah. Dan tidak ada yang memberikan mara bahaya secara hakikat selain Allah. Karena Dialah pencipta segala sesuatu. Mungkin onma isi tausiah ta di hari sadarion, mudah-mudahan bermanfaat kita sesudena dan ita meninggal dalam keadaan iman na sempurna tu Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.